Kapal Prototipe SS Basudewa apabila dijadikan kapal sebenarnya diharapkan mampu melakukan misi patroli pertahanan dan keamanan perairan Indonesia dengan dilengkapi dengan persenjataan ringan diantaranya 4 x C705 SSM, 1 x 57 mm, Bofors 57 mm, dan fasilitas penjara. Diharapkan mampu melakukan misi penyergapan terutama pada pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran, dan penguasaan jalur transportasi laut. Pada tahap awal pembuatan desain, kami menggunakan software Maxuf dan AutoCAD. Setelah itu, kami melakukan analisis hambatan dan seakeeping menggunakan Maxuf Resistance dan Maxuf Motion. Kemudian, kami melakukan desain 3D yang diekspor menjadi gambar cutting plan sebagai acuan dalam pemotongan triplek menjadi cetakan lambung kapal, serta membuat gambar rencana umum sebagai dasar penempatan engine, elektrikal kapal, dan komponen lainnya. Tahap selanjutnya, kami melakukan fabrikasi cetakan lambung dalam kapal yang terbuat dari material triplek yang telah dipotong menggunakan cutting laser. Setelah itu, kami membuat layer cetakan luar dari kapal yang terdiri dari mat dan campuran resin. Cetakan ini ditunggu hingga kering selama 1 hari. Cetakan luar kemudian dilepas dari cetakan dalam. Untuk membuat lambung kapal, pada bagian dalam dari cetakan luar dilakukan pelayaran kembali dengan proses yang sama. Kemudian, lambung kapal dilepas dari cetakan luar dan siap untuk dilakukan fabrikasi. Fabrikasi lambung diawali dengan pengecatan dasar, dilanjutkan dengan gerinda, dan diakhiri dengan pendembulan. Untuk superstructure dari kapal menggunakan material triplek yang sudah dipotong sesuai dengan desain kapal. Setelah itu, proses pengecatan lambung dan bangunan atas kami lakukan. Setelah proses pengecatan selesai, kami membuat dudukan mesin yang terbuat dari material fiber. Setelah dudukan selesai dibuat, kemudian dilakukan proses pemasangan pemesinan, tangki bahan bakar, dan penyambungan antara shaft dan propeller. Penyambungan ini harus memperhatikan derajat kemiringan yang pas. Proses selanjutnya yaitu instalasi kemudi dan peralatan penunjang lainnya. Pemasangan kemudi dilakukan dengan memperhatikan posisi propeller sehingga tidak mengganggu kerja dari radar. Kemudian dilakukan proses instalasi senjata. Sistem senjata ini menggunakan spiritus sebagai tenaga pendorong dan alat kejut sebagai pemantik. Pemasangan senjata diletakkan pada haluan depan kapal. Setelah semua komponen pada kapal sudah dipasang dan diinstal, kami melakukan pengukuran berat. Kapal ini memiliki berat sebesar 10,9 kg sehingga memenuhi persyaratan minimum untuk perlombaan. Uji coba komponen dilakukan dengan pengujian pada sistem kemudi, propulsor, dan komponen persenjataan dari kapal. Dari hasil pengujian, kapal kami tidak mengalami kendala dan semua komponen berfungsi dengan baik. Uji gerak lurus dilakukan untuk mengetahui kecepatan kapal. Pada pengujian pertama, dengan jarak 60 meter, kapal kami mampu menempuh waktu 6,8 detik. Pada pengujian kedua, kapal kami mampu menempuh waktu 6,55 detik. Dan pada pengujian ketiga, kapal kami mampu menempuh waktu sebesar 6,30 detik. Uji zigzag dilakukan untuk mengetahui respon kapal saat bermanuver, di mana dengan membelokkan radar pada kondisi 10 dan 20 derajat. Hasil didapatkan zigzag 10 adalah sebesar 3 derajat dan pada overshoot kedua sebesar 2 derajat. Sedangkan pada zigzag 20 didapatkan sudut overshoot pertama sebesar 22 derajat. Uji turning dilakukan untuk mengetahui advance dan tactical diameter dari kapal ketika melaju. Hasil uji coba, kapal kami memiliki advance sebesar 0,5 meter dan juga tactical diameter sebesar 2 meter. Uji coba kapal di lintasan dilakukan untuk mengetahui waktu tempuh yang didapatkan dalam 1 kali race. Pada pengujian pertama, kapal kami menempuh waktu 28,53 detik. Pada pengujian kedua, mampu menempuh 28,53 detik. Dan pada pengujian ketiga, mampu menempuh 28,55 detik. Sehingga waktu tempuh tercepat adalah sebesar 28,53 detik. Pada hasil pengujian dan sea trial, kapal kami siap bertanding pada kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2022 karena tidak mengalami kendala pada sistem permesinan, elektrikal, dan persenjataan.